Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lauto Purnama. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas terkait metode analisis menggunakan DSC dan juga TGA. Mari langsung kita masuk saja ke dalam topik pembahasannya. Pertama, kita dikenalkan dengan prinsip dari DSC. Apa itu DSC? DSC sendiri merupakan kepanjangan dari Differential Scanning Calorimetry. DSC ini merupakan salah satu teknik analisis thermal di mana perbedaan pada aliran panas atau daya panas pada sampel dan standar referensi dipantau terhadap waktu atau temperatur. Prinsip dari analisis DSC ini adalah pertama-tama kita memasukkan sampel uji dan juga referensi ke dalam sebuah kalorimetri, di mana kalorimetri tersebut akan mengisolasi mereka dari hawa lingkungan. Tujuannya adalah agar hawa atau panas dari lingkungan tidak masuk dan mengganggu hasil pengujian DSC ini. Kemudian, baik sampel maupun referensi dipanaskan, kemudian di-scanning atau diamati suhunya, sehingga apakah ditemukan perbedaan atau tidak dengan cara diperbandingan tersebut. Kemudian, dianalisis juga apakah termasuk endotherm atau exotherm pada prosesnya. Tujuan dari DSC ini adalah kita ingin menemukan melting temperature dari sampel yang kita uji. Kemudian kita juga bisa mencari temperature glassnya, serta ada atau tidaknya impurity pada sampel yang kita uji dengan bantuan standar referensi grafik yang sudah ada. Jika kita menemukan keanehan pada grafik yang kita temui dari hasil pengujian berbeda dengan standar grafik pada referensi, maka pada sampel tersebut kemungkinan besar ada impurity. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke dalam metode preparasi sampel DSC. Persiapan sampel pada DSC ini merupakan salah satu hal yang paling krusial untuk membuat keakuratan dari hasil DSC ini meningkat. Sampel DSC sendiri dapat berbentuk serbuk, cair, ataupun padat. Berikut akan saya jelaskan langkah persiapannya. Yang pertama, sampel haruslah ditimbang sesuai dengan kebutuhan percobaan. Kedua, sampel ditempatkan dalam cawan atau wadah yang sesuai dengan alat DSC yang digunakan. Kemudian, cawan kemudian ditutup rapat untuk memastikan kondisi lingkungan yang terkontrol selama percobaan. Hal tersebut bertujuan untuk membuat kondisi sampel dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, serta terhindar dari paparan atmosfer di luar dari kalorimetri. Hal ini sangat dibutuhkan demi mendapatkan hasil yang lebih akurat pada pengujian DSC ini. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan lagi terhadap sampel dari DSC ini adalah yang pertama, pengotor. DSC ini sampelnya disarankan memiliki purity sekitar 90 hingga 100%. Namun, bila ingin mendeteksi ada atau tidaknya impurity pada sampel tersebut, maka kita tidak perlu mencapai purity yang setinggi itu. Kedua adalah kelembaban. Kelembaban dari suatu material sampel uji haruslah sangat rendah, yang menandakan material harus sangat kering. Maka pada demikian, karena material lembab dapat mengganggu hasil dari pengujian DSC ini, karena akan memengaruhi suhunya juga. Sekian. Selanjutnya ini ada notes tambahan, yaitu terkait ukuran ya dari sampel DSC ini. Yaitu bobot yang digunakan biasanya berkisar antara 5 hingga 20 mg ya. Namun jika kita ingin melakukan purity determination, maka bobot sampel yang disarankan adalah sekitar 1 hingga 3 mg. Seperti itu. Kita lanjut masuk ke dalam prinsip dari TGA. TGA sendiri merupakan kepanjangan dari thermogravimetric. Thermogravimetric ini merupakan salah satu teknik untuk menganalisis massa material uji pada suhu yang berubah-ubah.
Hasil kurva massa versus temperature yang dihasilkan dari TJ ini memberikan informasi mengenai stabilitas termal dan juga komposisi dari sampelnya. Prinsipnya adalah sampel diletakkan dan dipanaskan secara bertahap dengan suhu yang seiring meningkat. Sementara massa sampel selama seiring meningkat tersebut akan diukur. Sedangkan gas seperti atmosfer, gas inert, nitrogen dan juga helium biasanya digunakan untuk menghilangkan produk gas yang dihasilkan oleh sampel saat dipanaskan. Jadi pada dasarnya perbedaan antara TGA dan juga pada metode sebelumnya yaitu DSC adalah kalau pada DSC yang diamati adalah suhunya, scanning the thermal. Namun pada TGA adalah yang diamati adalah perubahan masanya akibat peningkatan suhu. Demikian. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ini ada gambar ya, skema lebih rinci dari prinsip TGA. Next, kita masuk ke dalam preparasi sampel dari TGA itu sendiri. Pertama, sampel TGA itu dapat berupa bubuk, padat atau potongan kecil, atau bola dengan diameter 3 hingga 6 mm, sesuai dengan peralatan yang digunakan. Berat sampel itu dalam rentang 1 hingga 100 mg, umumnya bisa diterima sebagian besar peralatan. Kemudian sampel dalam bentuk bubuk atau potongan yang sangat kecil itu bisa kita masukkan ke dalam yang cawan yang kecil juga, yang terbuat dari platina, alumina atau teflon yang dipilih sesuai dengan sifat bahan uji. Bahan uji juga harus tidak bereaksi dengan cawan dan tidak lengket saat dipanaskan. Kemudian kita masuk ke dalam hasil pengujian dari DSC dan TGA ini. Pertama, kita ada latar belakang kasus ya, kasus dari mengapa pengujian ini diadakan. Yaitu adalah sebuah perusahaan produsen tiba-tiba menerima banyak keluhan tentang suatu produk. Melalui investigasi lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa terdapat pergantian supplier untuk salah satu komponen plastik. Nah, melalui metode DSC dan juga TJ ini, perusahaan akan menganalisis perubahan kualitas komponen plastik yang dimiliki, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalahnya terletak di mana, seperti itu. Ya, pertama ini ada analisis DSC. Analisis DSC ini kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu titik lebur atau cair serta entalpi fusi dari kedua jenis plastik ya. Nah, dari gambar grafik tersebut bahwa pada komponen plastik yang baik, temperature meltingnya adalah 166,8 derajat, sedangkan pada plastik yang dianggap buruk, melting temperature-nya atau suhu tertingginya adalah 166,1 derajat, yang mana tidak ada perbedaan signifikan ya, hanya sekitar 0,7 derajat Celcius. Yang mana berarti titik lebur itu tidak menjadi akar permasalahan dari perusahaan ini. Selanjutnya, dari entalpi fusinya, berdasarkan gambar bisa kita lihat bahwa pada plastik yang dianggap baik, entalpi fusinya sekitar 178 Joule per gram, serta untuk komponen yang buruknya adalah sekitar 88 Joule per gram, yang mana hampir 100 perbedaannya. Berarti permasalahannya ada di entalpi fusi ini, seperti itu. Hal itu dipengaruhi juga adalah perbedaan penggunaan jenis polimer serta penggunaan bahan pengisi atau filler untuk komponen plastik yang berbeda juga. Nah, selanjutnya pada DSC, pada analisis DJA kita akan mengidentifikasi kandungan fillernya bagaimana. Dari kemungkinan tersebut dapat dikonfirmasi dengan cara mengukur kandungan filler dari kondisi plastik menggunakan TGA. Sampel sebanyak 5 mg dipanaskan dari 40 sampai 800 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 20 Kelvin per menit.
Pada saat suhu mencapai 600 derajat Celcius, gas reaktif diubah dari nitrogen inert menjadi udara luar atau oksidasi. Penguapan dari komponen volatil dan degradasi dari polimer diukur dalam bentuk step di kurva penimbangan TGA. Bahan filler akan terbakar pada saat gas diubah ke udara luar. Residu pada akhir pengukuran adalah bahan pengisi yang inorganik. Pengukuran TGA menunjukkan bahwa kandungan filler dari kedua komponen plastik sebesar 0,3 hingga 0,4%. Kandungan sebesar ini sudah cukup untuk mengisi dan meningkatkan kualitas dari polimer sebenarnya. Komponen volatil yang dapat diidentifikasi dengan adanya step di dalam kurva tidak terlihat. Keberadaan filler yang organik juga tidak terbukti karena tidak terdapat residu pada akhir pengukuran. Kandungan polimer dari dua sampel lebih dari 99% juga. Begitulah hasil dari analisis TGA-nya. Maka kesimpulannya adalah bahwa komponen plastik yang buruk terbuat dari PP atau polipropilen yang merupakan bahan plastik yang tidak cocok dengan pengaplikasian perusahaan ini. Sedangkan untuk komponen plastik yang baik itu terbuat dari polyoxymethylene atau disingkat POM. Demikian. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Ya, sekian presentasi atau pembahasan terkait DSI dan juga TGA analisis. Semoga teman-teman di rumah dapat memahaminya serta di masa depan dapat mengaplikasikan kedua metode ini dengan baik dan